Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suratna Ayun dengan NIM 362041311014. Saya dari kelas 3A, Prodi Agribisnis. Kepada yang terhormat, Ibu Nanda Rusti, SPMSC, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Manajemen Agribisnis. Di sini, izinkan saya untuk memaparkan terkait hasil laporan magang program WMK dengan mengusung tema pemanfaatan dan teknis praktis perbanyakan agen hayati. Nah, berikut terkait profil perusahaan. Saya magang di PT Sirtanio Organik Indonesia, yang mana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan beras organik dari proses hulu sampai hilir. Perusahaan ini terletak di Jalan Kiai Haji Mahfud nomor 353, Dusun Umbulrejo, Desa Sumberbaru, Kecamatan Singonjoro. Salah satu produk yang menjadi andalan di PT Sirtanio sendiri selain beras organik yaitu produk agen hayati. Nah, berikut struktur perusahaan yang mana terdiri dari direktur sampai dengan petani yang menjadi mitra. Nah, berikut jadwal kegiatan magang kami, yang mana kegiatan ini diadakan selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan September sampai November. Nah, untuk pembahasannya sendiri, apa sih agensi hayati itu? Agensi hayati adalah mikroorganisme hidup yang diperoleh dari alam, baik berupa jamur, bakteri, maupun virus yang dapat menekan, menghambat, dan memusnahkan. Untuk selanjutnya, yaitu pengelompokan agensi hayati. Dalam pengelompokan agensi hayati terdapat 3 kelompok, yaitu parasitoid, predator, dan patogen. Apa sih parasitoid itu? Parasitoid adalah serangga yang hidup dan makan pada serangga lainnya dan dijadikan sebagai inang. Inang itu kemudian akan mati jika dirasa si parasitoid ini sudah sempurna. Contohnya seperti Camphoraris ini. Nah, seperti lebah yang menyerap nutrisi pada daun. Kemudian Trichorem sp, yang mana bentuknya seperti lalat buah. Si lalat ini akan memarasit telur pada batang tebu dan padi, sehingga akan menjadi penyebab penyakit penggerek batang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu predator. Predator adalah hewan atau binatang yang memangsa hama. Contohnya seperti hama tikus yang sering ditemukan di sawah, yang dimangsa oleh burung hantu dan dimangsa oleh ular. Untuk yang ketiga yaitu patogen. Patogen adalah jasad remik atau mikroorganisme yang berupa jamur, bakteri, virus yang menyebabkan infeksi atau penyakit pada OPT. Nah, ini termasuk contohnya. Yang pertama, dari gambar pertama, itu termasuk contoh bakteri korin. Yang kedua, itu termasuk contoh ke dalam cendawan jenis Trichoderma. Tujuan pengendalian hayati sendiri, yang pertama, menurunkan inokulum patogen melalui penurunan daya hidup, penurunan produksi atau pelepasan prapagul, dan penurunan penyebaran mesilium. Yang kedua, penurunan infeksi inang oleh patogen. Yang ketiga, menurunkan keparahan penyakit. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip pengendalian hayati, yaitu memanfaatkan musuh-musuh alami yang mana agen pengendalian biologi seperti predator, parasit, dan patogen. Yang mana pengendalian ini memiliki 2 cara. Yang pertama, pengendalian hayati buatan yang dilakukan untuk memperbanyak musuh alami di laboratorium, seperti dalam proses pembuatan jamur dan bakteri.
Untuk yang kedua, pengendalian hayati secara alami, yang mana proses pengendalian berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia, seperti predator. Nah, untuk aplikasi agensi hayati terdapat dua cara. Yang pertama, secara langsung, yang mana mengaplikasikan biang atau mikroorganisme tanaman langsung. Untuk yang kedua yaitu secara tidak langsung, memacu timbulnya antagonis secara alami dengan merubah atau memodifikasi lingkungan tanah yang dapat memacu pertumbuhan dan kegiatan mikroorganisme. Contohnya, sebelum kegiatan tanam, agensi hayati ini akan disemprotkan langsung pada tanah yang bertujuan untuk menjadi proteksi bagi tanaman dari serangga hama. Nah, untuk yang selanjutnya, dalam perbanyakan agensi hayati jenis patogen, contohnya jamur atau cendawan, yaitu menggunakan bahan baku media yang mengandung karbohidrat, contohnya kentang, jagung, ubi, dan lain-lain yang mengandung karbohidrat. Untuk yang kedua yaitu patogen jenis bakteri, yang mana menggunakan bahan baku media yang mengandung protein, contohnya kedelai, labu, limbah ikan, udang rebon, dan lain-lain. Untuk keuntungan agensi hayati, yang pertama, aman, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan terhadap manusia dan ternak. Karena agensi hayati akan berfokus pada sasaran yang dituju, seperti hama. Yang kedua, tidak menyebabkan retensi hama. Yang ketiga, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inang atau mangsanya. Yang keempat, bersifat permanen untuk jangka waktu panjang dan murah. Untuk kelemahan agensi hayati, yang pertama, hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat, karena setelah pengaplikasian agensi hayati itu memerlukan proses untuk organismenya berkembang biak atau melakukan tugasnya. Yang kedua, diperlukan biaya cukup besar pada tahapan awal, baik untuk penelitian maupun pengadaan sarana dan prasarana. Setelah proses pembuatan agensi hayati, kita perlu melihat kerapatan jamur maupun bakteri lewat mikroskop di lab. Pada saat pembiakan di laboratorium, terkadang menghadapi kendala karena musuh alami mengendaki kondisi lingkungan yang khusus. Yang keempat, teknis aplikasi di lapangan belum banyak dikuasai karena sedikit pengetahuan petani, apalagi yang belum mengenal terkait agensi hayati, apa itu agensi hayati, dan takaran untuk mengaplikasikan agen hayati sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, agensi hayati yaitu mikroorganisme hidup yang diperoleh dari alam, baik berupa jamur, bakteri, maupun virus yang dapat menekan, menghambat, dan memusnahkan hama atau sasaran. Untuk yang kedua, pengaplikasian agensi hayati terdapat dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang ketiga, pengelompokan agensi hayati menjadi tiga, yaitu parasitoid, predator, dan patogen. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu perbanyakan agensi hayati. Dari jenis bakteri, menggunakan bahan yang mengandung protein. Untuk jenis jamur atau cendawan, menggunakan bahan yang mengandung karbohidrat. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Burung Irian dan Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.